Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mayadi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Lombok Utara, Angkatan 60, Kelompok 2 dengan jumlah anggota kelompok 5 orang, yaitu yang pertama Agus Mayadi, yang kedua Sri Wahyunita Diana, yang ketiga Putu Herman Saputra, yang keempat Iwan Suhendra, dan yang kelima Ahmad Arif. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan materi agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, kali ini kelompok kami akan memaparkan terkait dengan materi agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada 5 poin yang akan kami jelaskan terkait dengan materi tersebut, yaitu yang pertama definisinya, yang kedua sejarah, yang ketiga nilai-nilai dasar bela negara, yang keempat konsensus dasar, yang kelima fungsi utama ASN. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan itu adalah tekad atau sikap perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu yang merupakan definisi dari wawasan kebangsaan. Berikutnya, anggota kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan keempat poin tadi, yaitu sejarah, nilai-nilai dasar bela negara, konsensus dasar, dan fungsi utama ASN. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyunita Diana SPD. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang luas tentang wawasan kebangsaan Indonesia secara lebih komprehensif. Dan fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Melalui keputusan tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan beberapa hari yang bersejarah bagi nusa dan bangsa. Bagi nusa bangsa Indonesia sebagai hari-hari nasional yang bukan hari libur, antara lain Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei, Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei, dan Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober, kemudian Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, dan kemudian Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, dan hari libur pada tanggal 22 Desember. Demikian, sekian, dan terima kasih. Saya Putu Herman Saputra, Angkatan 60, Kelompok 2 akan menjelaskan tentang indikator dan nilai-nilai bela negara. Adapun 5 pokok dalam indikator dan nilai-nilai bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi berbangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Adapun indikator cinta tanah air yaitu menjaga rumah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia, serta mencintai produk dalam negeri,
budaya, dan kesenian bangsa Indonesia. Adapun poin indikator dari yang kedua yaitu sadar dan berbangsa dan bernegara, memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenal keberagaman individu di rumah dan di lingkungannya, berpikir, bersikap, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indikator yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Poin pokoknya adalah memahami nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, senantiasa mengembangkan nilai Pancasila, serta setia pada Pancasila yang meyakininya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. 4. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 5. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di depan kepentingan pribadinya. Indikator yang terakhir, kemampuan awal bela negara, yaitu 1. Memiliki kecerdasan baik itu IQ, SQ, dan AQ, kecerdasan dalam bertahan hidup dan kecerdasan. 4. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila. Pancasila adalah ideologis negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental, bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Republik Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda dari segi agama, suku bangsa, budaya, adat istiadat, tetapi kita dalam satu kesatuan yaitu Negara Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI. NKRI merupakan harga mati. Fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa.